Oke, selamat siang semuanya. Kita akan mulai kelas kita. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, saat ini kami akan mempelajari firman Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, agar kami boleh mengerti akan kehendak-Mu dan kebenaran yang suci ini. Kami berdoa supaya Engkau memberkati setiap pelajar firman Tuhan yang sementara menyaksikan dari video ini. Biarlah Roh Kudus menerangi hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Kita akan mempelajari topik yang berjudul penghakiman pemeriksaan atau pengadilan pemeriksaan dari Daniel pasal 7. Nah, Daniel pasal 7 yang minggu lalu kita pelajari itu membahas tentang tanduk kecil, dan kita telah mengetahuinya. Siapa itu tanduk kecil, dan kita telah mendapatkan kesimpulannya, yaitu tanduk kecil adalah lambang dari kepausan Roma. Nah, di Daniel pasal 7, ketika Daniel melihat penglihatan tentang tanduk kecil, Daniel berpindah kepada penglihatan tentang penghakiman atau pengadilan pemeriksaan yang dilakukan oleh Allah terhadap seluruh umat manusia, termasuk juga terhadap tanduk kecil itu dan binatang itu. Siapa binatang itu? Kita sudah belajar minggu lalu. Kita membaca ayatnya langsung. Daniel 7 ayat 9 sampai 11. Nah, sementara aku terus melihat, ini Daniel ketika melihat penglihatan itu tentang binatang-binatang itu. Sementara aku terus melihat tahta itu diletakkan. Lalu duduklah yang lanjut usianya, pakaiannya putih seperti salju dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Kursinya dari nyala api, dan dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Suatu sungai api timbul dan mengalir di hadapannya, 1000 kali beribu-ribu melayani dia, dan selaksa kali berlaksa-laksa berdiri di hadapannya. Lalu duduklah majelis pengadilan dan dibukalah kitab-kitab. Aku terus melihatnya, karena perkataan sombong yang diucapkan tanduk itu. Aku terus melihatnya sampai binatang itu dibunuh. Tubuhnya dibinasakan, diserahkan ke dalam api yang membakar. Jadi penglihatan Daniel ini masih berfokus bertemakan pada penglihatan tanduk kecil itu yang menyombongkan diri, yang menyamai dirinya dengan Allah. Nanti kita akan belajar di Daniel 7 ayat 25. Ini semuanya sejarah, dan Alkitab telah mengatakannya ribuan tahun sebelumnya. Selagi dia melihat penglihatan tentang tanduk kecil, Daniel juga melihat penglihatan tentang tahta diletakkan. Dan ada orang yang lanjut usia, rambutnya putih, pakaiannya putih seperti bulu domba dan salju. Lalu orang itu duduk di atas tahta yang seperti api. Nah, ini lambang siapa? Nanti kita akan pelajari. Nah, lalu tanduk kecil ini pada akhirnya akan diserahkan, dan binatang itu akan dibakar, dibunuh, dan tubuhnya dibakar oleh api. Nanti kita akan pelajari apa makna dari ayat ini. Kita lanjut ayatnya. Juga kekuasaan binatang yang lain dicabut. Ada 4 binatang yang kita lihat kemarin kan, dan jangka hidup mereka ditentukan sampai pada waktu saatnya. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Nah, jadi ketika Daniel melihat tahta diletakkan, ada tahta banyak, lalu ada orang yang lanjut usia, rambutnya putih, pakaiannya putih, duduk di atas tahta yang berapi-api. Lalu Daniel melihat juga binatang itu akan dibinasakan, tanduk kecil itu akan dibakar. Lalu Daniel melihat apa? Anak manusia datang di awan-awan. Dan aku melihat penglihatan itu tampak datang anak manusia dalam awan-awan, seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu. Jadi yang lanjut usia itu didatangi oleh anak manusia. Siapa itu yang dimaksudkan dengan anak manusia? Nanti kita akan pelajari. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja
maka orang-orang dari segala bangsa, suku, bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Jadi yang lanjut usia ini adalah raja, dan anak manusia itu datang menghadap yang lanjut usia ini yang adalah raja. Lalu yang lanjut usia ini menyerahkan kerajaannya, kekuasaannya kepada anak manusia ini. Siapa itu? Mari kita lihat satu persatu. Kerajaan Tuhan. Oke. Penglihatan pertama, Daniel melihat tahta. Nah, tahta, kita ingat ya, kita catat ini. Tahta-tahta diletakkan melambangkan nasib segala kerajaan dunia. Bangsa dan manusia diungkapkan dan ditetapkan oleh pengadilan Allah. Nah, jadi penglihatan tentang tahta-tahta itu adalah gambaran dari sebuah pengadilan. Nah, di dalam pengadilan ini, nasib segala kerajaan dunia, bangsa dan manusia diungkapkan, ditetapkan. Jadi seluruh manusia yang pernah hidup di dunia ini, nasibnya dia akan mati atau selamat di sorga akan ditentukan melalui pengadilan ini. Nah, lalu siapa yang lanjut usia? Yang lanjut usia ini adalah menunjuk kepada Bapa. Bapa di surga. Jadi yang lanjut usia ini adalah lambang dari Bapa di surga. Lalu duduklah majelis pengadilan. Jadi ada Bapa, lalu tahta-tahta, dan di sekitar itu ada duduk majelis pengadilan. Siapa itu majelis pengadilan? Nah, majelis pengadilan itu menunjukkan pada tahap terakhir, baik dalam tahap pemeriksaan dan pelaksanaan penghakiman. Jadi, sebelum orang diputuskan akan dihukum atau diselamatkan, itu harus diperiksa. Nah, tahap pemeriksaan. Jadi yang dilihat oleh Daniel adalah ketika tahta-tahta dan majelis-majelis itu duduk, itulah tahap pemeriksaan. Diperiksa orang ini selamat atau tidak berdasarkan apa yang telah dia buat dan apa pertobatannya, telah dilakukan atau belum. Nah, itu dia. Nah, kitab-kitab dibukakan. Di Daniel pasal 7 ayat yang ke berapa itu? Ayat 9 sampai 11 dikatakan, lalu dibukalah dibukalah kitab-kitab. Nah, apa itu kitab-kitab? Nah, Daniel melihat ada kitab-kitab yang dibuka. Sekali lagi, ini adalah gambaran dari pengadilan. Pemeriksaan, diperiksa ini orang-orang ini. Dan pada akhir pemeriksaan itu, setelah pemeriksaan itu berakhir, maka setiap orang mendapatkan ganjarannya. Mendapatkan upahnya sendiri. Yang jahat, yang tidak bertobat, akan dibinasakan. Dan yang kedapatan selamat, yang dilihat selamat, akan diselamatkan. Akan masuk dalam kerajaan sorga. Apa kitab-kitab yang dibuka di dalam penglihatan Daniel pasal 7? Ada 3 kitab. Itu kitab kehidupan, kitab peringatan, dan kitab catatan dosa. Nah, di kitab Daniel tidak dituliskan nama-nama kitab ini. Tetapi di dalam Alkitab, di seluruh Alkitab, hanya ada kitab ini ya. Hanya ada 3 kitab ini yang disebutkan namanya. Yang pertama, kitab kehidupan. Nah, kitab kehidupan ini kita bisa buka dalam Wahyu 20 ayat 12-15. Kitab kehidupan ini adalah nama-nama orang yang selamat yang masuk surga. Nah, lalu kedua, kitab peringatan. Apa itu kitab peringatan? Dalam Maliaki 3:16. Nah, kitab ini berisi catatan perbuatan baik yang dilakukan oleh manusia. Dan kitab yang ketiga, kitab catatan dosa. Ini adalah kitab yang dituliskan setiap pelanggaran-pelanggaran manusia. Dalam Yesaya 65 ayat 6-7. Tetapi ketika manusia berdosa, dosanya itu diampuni dalam kitab ini, lalu dosanya dihapuskan. Ketika manusia bertobat sepenuh hati, maka namanya pasti akan ada di mana? Akan ada di kitab kehidupan. Oke. Lalu ketika Daniel melihat penglihatan tentang pengadilan dan kitab-kitab yang dibukakan juga,
Daniel juga melihat penglihatan tentang binatang dan tanduk kecil yang akan dibunuh dan tubuhnya dibinasakan. Nah, binatang atau kerajaan yang memberontak kepada Tuhan dan juga tanduk kecil yang berusaha menyamai dirinya dengan Tuhan, pada akhirnya akan dibinasakan ketika proses pemeriksaan ini telah berakhir. Nah, kapan mereka akan dibinasakan? Kapan mereka akan dibinasakan? Kapan? Jawabannya adalah seluruh dunia dan kekuasaan-kekuasaan binatang akan dilenyapkan dan dunia menjadi kosong pada kedatangan Yesus yang kedua kali. Ketika Yesus datang yang kedua kali, dunia akan dihancurkan dan semua orang yang jahat akan mati dan Tuhan akan menghakimi mereka pada kedatangan yang ketiga kali. Nah, kalau yang kedua kali Yesus datang dan Yesus memusnahkan semua orang yang jahat dan iblis dirantai. Apa maksudnya iblis dirantai? Iblis tidak dapat bekerja lagi karena semua orang di dunia sudah mati dan orang yang benar akan masuk kemana? Akan pergi ke surga selama 1000 tahun dalam kitab Wahyu pasal 21. Lalu apa yang terjadi? Ketika 1000 tahun di kerajaan surga berakhir masanya, ketika 1000 tahun berakhir, Yesus, pengikut-pengikutnya surga sendiri turun ke bumi. Dan pada kedatangan Yesus yang ketiga kali, setan dan para pengikutnya akan dibinasakan. Nah, pada saat inilah mereka dibinasakan. Pada saat kedatangan Yesus yang ketiga kali. Pada kedatangan Yesus ketiga kali, dunia akan menerima penghukuman akhir. Nah, lalu ketika dalam penglihatannya itu, Daniel juga melihat ada seorang anak manusia. Siapa itu? Seperti anak manusia. Ini adalah Yesus. Tugas dan aktivitas Yesus. Ngapain Yesus di dalam penghakiman? Dalam pengadilan, pemeriksaan. Ingat, konteksnya saya ingatkan selalu. Dalam Daniel 7 ayat 9-14, ini adalah penglihatan tentang penghakiman. Yang mana sekarang sudah dimulai penghakiman itu. Pengadilan atau penghakiman pemeriksaan dimulai sekarang, sudah dimulai sekarang, di mana kita sementara diadili, dan setiap orang yang belum bertobat diadili dan yang sudah bertobat pun diadili. Nah, Yesus datang dan berperan di dalam pengadilan itu. Yesus menjelma sebagai manusia. Oleh karena itu Yesus disebut seperti anak manusia. Yang kedua, Yesus menjadi pembela bagi manusia berdosa. Sehingga manusia yang menerimanya mempunyai kesempatan untuk diselamatkan. Ketika Yesus bangkit dan naik ke surga, Yesus menjadi imam besar atau Yesus menjadi pembela dan perantara manusia di hadapan Allah. Antara kepada manusia-manusia yang bertobat dan mau menerima Yesus, Yesus menjadi perantaranya. Nah, tetapi Yesus yang juga adalah pembela, namun dia juga sebagai hakim bagi seluruh manusia. Yesus juga menghakimi kita. Ibrani 14 ayat 15. Yang dibicarakan di sini bukanlah kedatangan Yesus yang kedua kali, tetapi ia menghadap Allah Bapa. Ngapain menghadap Allah Bapa? Menjadi perantara manusia, menjadi imam besar manusia, menjadi pembela bagi manusia. Namun Yesus juga menjadi hakim bagi manusia. Yesus masuk ke bilik yang maha suci di surga untuk menyucikan Ka'bah. Kenapa Ka'bah disucikan? Karena di sana ada catatan-catatan dosa manusia, catatan-catatan pelanggaran manusia, dan Yesus ingin menyelesaikan semua catatan dosa itu, ingin membersihkannya dengan darahnya. Oleh karena itu ketika kita bertobat, maka dosa kita yang di kitab dosa akan dihapuskan dan nama kita akan tertulis di dalam kitab kehidupan. Setelah Yesus selesai dalam pengadilan pemeriksaannya,
dalam penyucian Ka'bahnya. Setelah Yesus selesai, maka ia akan menerima kerajaan Bapaknya dan ia akan datang ke bumi untuk menjemput rakyatnya. Jadi, semoga keterangan yang saya sampaikan bisa memberikan kita iman dan motivasi lebih untuk hidup setia di dalam Allah. Karena kenapa? Karena kita sementara di dalam proses pengadilan, proses penghakiman. Seluruh manusia sementara dihakimi, diadili oleh Allah di surga. Ketika proses penghakiman itu selesai, maka Tuhan akan datang ke dunia dan menyelamatkan manusia. Dan pada akhirnya, pada kedatangan Yesus yang ketiga kali, Yesus akan melakukan eksekusi pembinasaan terhadap dosa. Dan juga para pendosa yang tidak bertobat. Dan juga para setan-setan juga. Oleh karena itu, mari kita tetap setia kepada Tuhan dan beriman kepada janjinya bahwa Dia akan datang menyelamatkan kita. Semoga materi ini bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.